Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 12 saham yang di-request oleh teman-teman di kolom komentar untuk besok ya, hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024. Ada beberapa investor yang masih nyangkut di saham-saham ini, tapi apakah sahamnya masih layak di hold atau memang harus cut loss? Tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi itu berada di tangan masing-masing. Jadi kita sudah nampung guys ya, ada 12 saham yang akan kita bahas dari requestan teman-teman di kolom komentar. Namun mohon maaf ya, untuk saham-saham yang masih sideways ya, masih belum menentukan apakah dia sedang turun ataupun dia akan naik. Nah, kita belum bisa membahas ya. Tapi di sini sudah lumayan banyak, sebenarnya 12 saham itu lumayan banyak ya. Jadi teman-teman silakan simak sampai akhir. Oke guys, jadi untuk IHSG sendiri memang masih tertekan dan di hari Jumat lalu juga masih koreksi 0,63%. Banyak sekali ya faktor yang menyebabkan IHSG ini turun. Tapi simpelnya ketika saham-saham penopang IHSG yaitu saham big caps yang ada di IHSG terkena distribusi besar alias outflow yang besar ya dari investor asing, maka IHSG juga bisa turun ya guys ya. Dan kita pun melihat ya banyak sekali faktor yang menyebabkan IHSG ini turun. Faktor yang pertama adalah dari depresiasi rupiah terhadap IHSG, di mana depresiasi rupiah ini ya ketika dolar atau DXY-nya itu menguat guys ya, maka rupiah kita itu bisa melemah. Dan kalau misalkan ini grafiknya naik, maka artinya ada pelemahan. Dan ketika grafiknya turun, nah ini berarti ada penguatan guys ya, dimana kita pun melihat bahwa di bulan Juni lalu ya, Mei Juni, IHSG itu sempat turun juga ya, dan teman-teman lihat juga di sini Mei Juni itu rupiah itu sedang berada di area tertingginya di 16.470-an ya per 1 USD-nya. Jadi ketika ada depresiasi rupiah, maka IHSG juga berpotensi akan anjlok seperti itu. Teorinya gimana Kak? Teorinya adalah ketika investor asing ini melihat rupiah kita itu turun, mereka akan mengalihkan uang mereka ke dolar karena dolarnya sedang menguat. Lalu ketika sudah jadi dolar, mereka bisa untuk membeli aset ya guys ya di Amerika sana ya, mau obligasi ataupun mau aset lainnya gitu guys ya. Karena kita melihat juga yield dari investasi ketika naik maka akan berkorelasi juga dengan penurunan IHSG seperti itu. Jadi apalagi ya ketika kondisi peperangan seperti ini ya, maka obligasi negara itu dinilai menjadi salah satu aset investasi yang ibaratnya paling aman lah, returnnya kan tetap ya seperti itu. Jadi langsung saja kita akan bahas saham pertama, yakni adalah saham Main ya, yang di request oleh Bapak Hotman ya. Ini Bapak Hotman request saham Main. Nah sebenarnya Main ini kan di sektor poultry ya, jadi ini ada korelasi juga dengan beberapa saham sektor poultry lainnya, yaitu adalah JPFA dan juga Cepin ya guys ya. Jadi ketiga saham ini memang sedang turun. Tapi jika teman-teman perhatikan, saham yang turunnya paling dalam itu adalah saham Cepin. Saham yang valuasinya paling murah adalah saham Main. Tapi saham yang rutin bagi dividen dan secara fundamental overall itu menarik adalah JPFA ya guys ya. Jadi di antara tiga saham ini, nah silahkan teman-teman mau ambil saham poultry yang mana nih, karena ada beberapa isu ya guys ya bahwa saham-saham poultry ini akan diuntungkan ketika Bapak Prabowo meresmikan adanya program makan siang gratis seperti itu. Jadi untuk Main sendiri kita melihat ya memang di hari Jumat lalu penurunannya juga cukup dalam nih 3,27%. Tapi di kolom komentar memang tidak ada ini ya, tidak ada penjelasan ya apakah beliau itu nyangkut atau sedang ngincer nih, tapi ya semoga saja sedang ngincer ya. Nah silahkan mau dianalisa secara fundamental ya dari ketiga saham poultry tadi sudah kita jelaskan ya, yang turunnya paling dalam itu adalah Cepin, yang valuasinya paling murah ini saham Main ya, tapi tidak bagi dividen, dan yang rutin bagi dividen itu dengan valuasi yang menarik adalah JPFA seperti itu. Tapi selama ya kita belum melihat adanya konfirmasi akumulasi kembali ya, kita masih akan wait and see sebenarnya. Tapi kalau misal sudah ada adanya peluang atau potensi diakumulasi kembali, maka kita akan mencoba cicil beli aja gitu ya, karena kita tidak tahu nih turunnya sampai sedalam apa. Tapi ya yang bisa kita lihat di sini adalah saham Main itu memang turun ya dari area uptrendnya, sehingga penurunannya ini layak sekali untuk kita tunggu.
Ya nanti kalau misal ada tanda-tanda pembalikan arah barulah kita beli ya, jangan beli ketika masih ada distribusi. Nah, di sini kita melihat ya bahwa ada net sell asing ya 716 jutaan. Jadi overall untuk saham main kita mungkin akan wait and see dulu ya. Untuk Bapak Hotman juga mungkin bisa tunggu dulu dia distribusinya mereda ya, karena ini penurunannya juga masih cukup tinggi, volume transaksi juga masih cukup tinggi ya. Jadi turun dengan volume tinggi itu lebih baik kita tunggu dulu saja ya, kita sabar dulu. Begitupun juga di saham JPFA dan juga saham Cepin ya guys ya. Mungkin untuk Cepin sendiri kita mulai melihat nih adanya tanda-tanda akumulasi kembali ya, terutama dari investor asing. Namun JPFA dan juga main belum ada tanda-tanda guys. Tapi kita masih akan menunggu ya, apakah di beberapa saham ini juga punya peluang yang sama untuk bisa bullish reversal. Selanjutnya adalah saham TINS yang juga ditanyakan ya oleh redaksi majalah gitu guys ya. Saham TINS ini sebenarnya saham yang menarik ya. Saham yang cukup menarik, di mana memang posisinya masih uptrend dan berpeluang untuk bisa naik lagi karena ada sanksi terhadap Rusia ya, di mana Rusia tidak bisa menjual lebih banyak lagi dari hasil material yang ada di negaranya. Jadi untuk saham TINS memang masih ada kenaikan 1,71% ke level 1190, tapi kita pun tidak melihat ya bahwa adanya tanda-tanda nyangkut nih ya, berarti mungkin masih pegang ya. Kalau misalkan sudah ambil di harga bawah dan masih pegang, atau mungkin sudah buy di area higher low, atau mungkin buy on support gitu guys ya, silahkan teman-teman lanjut hold ya untuk saham TINS ini, dimana kita melihat akumulasinya masih bagus. Kemarin juga masih ada net buy 13,8 miliar dan masih ada akumulasi ya dari investor asing seperti itu. Jadi masih oke nih untuk di hold untuk saham TINS-nya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya saham TINS ya guys ya, kalau misalkan mau beli ya di harga sekarang, lebih baik teman-teman tunggu aja retrace-nya. Tapi kalau misalkan lanjut naik lagi, teman-teman bisa menggunakan strategi trend following. Nah, kalau misal teman-teman menggunakan strategi trend following, pelajari dulu apa itu strategi trend following, bagaimana untuk memitigasi resikonya gitu guys ya, dan tetap teman-teman juga akan ada risk and reward-nya, karena di investasi saham itu pasti selalu ada resiko. Seperti itu guys. Untuk TINS masih bagus guys ya untuk di hold, untuk yang sudah pegang di harga bawah. Untuk yang mau masuk, silahkan pelajari dulu apa itu trend following. Selanjutnya kita akan bahas juga saham BRPT ya, atau Barito Pacific. Ini ada dari redaksi majalah juga ya, ternyata beliau itu ada nyangkut di BRPT di 1200-an. Nah, untuk saham Barito Pacific ya, saham Pak PP memang sedang ada sentimen negatif ya, terutama terhadap brand yang katanya diduga ya, ada dugaan memanipulasi market atau memanipulasi harga sahamnya mungkin ya. Jadi apakah ini akan berdampak terhadap saham-saham Pak PP lainnya? Ya mungkin saja gitu ya. Karena kan kemarin kita melihat Pak PP sedang akumulasi brand, tapi katanya ada dugaan manipulasi seperti itu. Nah, kita akan coba lihat besok ya. Jika ya yang nyangkut di 1200-an, nah berarti di sini guys ya. Nyangkut di 1200-an, berarti ketika dia turun guys ya, tanggal 12 September lalu closing di sekitar 1200-an ini. Nah, jadi ketika teman-teman nyangkut ya di saham yang secara fundamental dan valuasinya itu sudah kemahalan, lebih baik teman-teman memitigasi resikonya itu menggunakan stop loss aja. Misalkan jangan dalam-dalam lah stop lossnya, misalkan 2%, 3% ya, agar teman-teman juga kerugiannya tidak terlalu berdamage ya terhadap uangnya teman-teman. Tapi kalau misalkan memang sudah nyangkut di atas 5%, 10%, itu pasti akan ada rasa tidak mau rugi gitu ya. Kalau misalkan kerugiannya terlalu besar, kita itu ada rasa ya, ada bias bahwa kita tidak ingin rugi besar gitu kan, secara nominal. Nah, tapi kalau misal teman-teman mitigasi resiko, misalkan 2%, 3% gitu ya, ketika di saham yang sudah mahal valuasinya, maka teman-teman saya rasa tidak akan terlalu berdamage ya terhadap uangnya teman-teman. Nah, jadi untuk BRPT sendiri memang sudah turun cukup dalam ya, dari 1200-an. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, sudah turun sekitar mungkin 16%. Ya, jadi kalau misalkan mau di hold ya silakan di hold, tapi semisal ada tanda-tanda bullish reversal ya, Pak tadi ya redaksi majalah bisa mencoba untuk averaging down di area reversalnya tersebut, dan semoga saja nanti reversalnya valid ya, dan ketika nanti
naik, semoga average di tengahnya itu akan segera terjemput ya. Karena ketika teman-teman tambah muatan di BRPT ya, melakukan averaging down, pasti lotnya bertambah banyak dan average-nya akan turun. Nah, itu adalah harapan ya untuk kita bisa take profit ketika nanti memang ada tanda bullish reversal. Jadi untuk BRPT sendiri memang distribusinya masih cukup besar guys ya, terutama dari investor asing. Kemarin pun memang ada net sell 7,7 miliar dan harga sahamnya juga masih turun ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mau masuk di BRPT, kita akan coba tunggu di sekitar 980-an ya. Jika BRPT ini belum ada tanda-tanda kenaikan, apalagi ada sentimen negatif dari brand ya, maka lebih baik kita menunggu saja area reversalnya. Kita lanjut ke saham SCMA guys. Untuk SCMA ini juga ada di request guys ya. Tolong SCMA Kak nyangkut di harga 125 katanya ya. Nah, memang SCMA ini di sini juga sebenarnya sudah ada yang jawab ya. Sebenarnya SCMA ini layak ya untuk di hold teman-teman. Kalau misalnya nyangkut di SCMA ya di harga yang mungkin tidak terlalu tinggi, ya silahkan di hold ya, karena secara fundamental kinerja di kuartal 1 dan kuartal 2-nya itu bagus ya guys ya. Jadi masih layak lah untuk di hold. Saya sendiri ada pegang SCMA guys ya, namun harganya nggak terlalu jauh dari harga saat ini ya, di sekitar 122 ya. Saya pegang 122 ya, jadi nyangkut tipis ya. Sekarang kan di 120 ya. Nah, jadi untuk SCMA sendiri memang saya buy on weakness ya, dan ada potensi untuk bisa bagus ya, dan bisa naik lagi karena kita pun memang melihat harga saham SCMA ini sudah sangat dekat ya dengan area supportnya, yaitu di 117, 118 ya kemarin, dan ketika nanti turun mungkin saya akan tambah muatan di harga bawah gitu ya. Jadi ini masih menarik sebenarnya karena ya teman-teman cek aja fundamentalnya. Seperti itu guys. Untuk saham SCMA sendiri dividennya rutin ya, jadi nyangkut pun ketika nyangkutnya tidak terlalu dalam sih it's okay ya, teman-teman masih akan dapat dividen. Tapi ya setidaknya kita pun melihat ya ada peluang untuk bisa naik lagi. Meskipun ya secara foreign flow-nya memang masih ada net sell nih di hari Jumat lalu itu sekitar 6 miliaran, tapi dari investor domestik ya kita melihat memang ada akumulasi gitu ya. Kita cek domestiknya ya. Nah, di sini akumulasinya bagus ya, terutama dari YP, ZP, XL, YJ, EPSA, RB ya. Jadi ya semoga saja bisa naik lah ya, karena saya pun memang lagi pegang ini saham SCMA ya. Kembali lagi disclaimer on guys, bukan ajakan jual beli saham karena memang saya belinya di range-range bawah gitu ya. Selanjutnya adalah saham ABMM. Jadi untuk saham ABM Investama ini secara fundamental memang bagus ya, tapi kemarin kuartal 2-nya ternyata ada penurunan ya akibat kenaikan dari beban operasional seperti itu. Nah, siapa nih yang minta bahas ABMM? Nah, ternyata ada Pak Mulyadi ya. Mulyadi minta ABMM, katanya sih beli di harga berapa ABMM gitu kan, mungkin lagi ngincar ya. Untuk ABMM sendiri memang kita melihat di hari Jumat ini sempat ada kenaikan lagi ya, meskipun tipis 0,4% di level 4070, namun dari sisi foreign flow belum menunjukkan ada tanda-tanda akumulasi kembali, dan kita melihat juga masih ada distribusi nih guys ya dari GA, BK, KK dan juga YP. Tapi investor retail masih masuk akumulasi. Dan jadi untuk ABMM ini karena dia dividennya 1 tahun sekali, lebih baik ya ditunggu dulu ya guys ya, ditunggu dulu sampai nanti benar-benar ada bullish reversal ya, minimal dia bisa breakout lah ya di atas MA50-nya, yaitu di sekitar 4.100 sampai 4.200-an ya untuk saham ABMM. Jika lanjut turun lebih baik wait and see. Kita lanjut ke saham Antam guys ya, ada yang menanyakan juga saham Antam ya dari Retno ya, dari Retno ini BRPT, Antam, Tins, BRMS ya Kak. Mungkin tadi Tins sudah dibahas, BRPT sudah dibahas, kita akan Antam dan BRMS ya yang belum. Jadi untuk Antam kita melihat ada koreksi 0,65% di level 1525, dan di hari Jumat lalu memang ada ya sempat menurun ke area low di 1500-an ya, dan banyak juga sih sebenarnya teman-teman yang bertanya gitu ya, apa lebih baik kita jual Antam atau tidak. Nah, selama kondisi geopolitik ini memanas, kita melihat harga emas semakin tinggi dan harga nikel juga mulai naik ya. Jadi untuk Antam sendiri lebih baik di hold ya. Kalaupun turun, lebih baik teman-teman tambah muatan dengan porsi yang tidak terlalu besar. Karena kalau misalkan porsinya lebih besar daripada average di bawah, maka average teman-teman akan naik sangat tinggi. Tapi kalau misalkan porsinya bisa diatur, maka kenaikannya juga tidak akan terlalu tinggi. Seperti itu guys. Jadi untuk Antam sendiri, kita melihat ya masih ada peluang yang bagus sebenarnya. Ada akumulasi dari investor asing yang 4,5 miliar di hari Jumat lalu. Itu dari AK, HPDX, PD, dan lain-lain guys. Jadi kita cek ya untuk foreign.
Untuk asingnya ada AKCCZPAG ya yang akumulasi kemarin. Jadi overall memang Antam ini masih menarik ya, meskipun turun pun ke 1450 di support MA150-nya, ini sebenarnya menjadi normal correction dan menjadi area high low ya untuk Antam, dan teman-teman juga bisa tambah muatan di sini sebenarnya ya di 1450. Itu pun jika lanjut turun. Tapi jika lanjut naik ya teman-teman mau averaging up juga tidak masalah sebenarnya. Kita lanjut ke BRMS ya, sama yang request tadi ada Ibu Retno mungkin ya. Jadi untuk BRMS sendiri masih ada kenaikan di hari Jumat kemarin 9,84%. Untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah, silahkan lanjut di hold ya, karena memang kita melihat ya BRMS ini saham yang mulai uptrend kembali. Closing di 268 per saham, masih ada akumulasi dari domestik ya guys ya. Meskipun kita melihat memang investor asing itu mulai jualan ya, tapi domestiknya masih akum nih. Forennya ada distribusi ya, terutama dari BK, ZPA, GXA, dan juga AI. Jadi net sale-nya kemarin 17,9 miliar dari investor asing, yang berarti BRMS ini dinaikkan ya oleh investor domestik untuk hari Jumat lalu. Tapi kenaikan sejak dari 150-an sampai 200-an ya guys ya, sampai 280, 270 ini dinaikkan oleh akumulasi asing ya. Teman-teman bisa lihat indikatornya di sini juga ada akumulasi. Jadi untuk saham BRMS sendiri ini sebenarnya perlu berhati-hati. Kalau misalkan memang tidak mau minus, teman-teman bisa pasang take profit ya di range yang tidak jauh dengan ini ya, dengan area hari ini. Ya dengan harga hari ini di 260-an. Misal teman-teman punya harga di 150, ini kan aman ya sebenarnya. Mau take profit di berapapun ya teman-teman pasti akan cuan. Tapi untuk meminimalisir resiko, mungkin teman-teman mau pasang TP ya, misal di 260 gitu kan. Itu kan angka yang di bawah 268. Jadi kalau misal turun ke 250, nanti teman-teman sudah take profit. Tapi kalau misal mau di hold juga sebenarnya tidak masalah ya, karena memang masih uptrend dan ada akumulasi yang bagus. Kita lanjut ke saham TAPG guys. Untuk TAPG sendiri ya, nah ini yang mungkin tidak kita bahas adalah MTEL, TOWR, TBIG ya. Dan kalau nggak salah TOWR itu mau right issue. Kemarin kuartal 2-nya juga sudah rilis ya, dan ada sedikit kenaikan laba bersih. Tapi untuk tiga saham ini, saham telekomunikasi guys ya, saham tower, dan lain-lain, ini kita melihat memang masih cukup sideways ya, jadi kurang menarik lah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, bisa coba lirik saham Telkom gitu. Itu menurut saya lebih menarik ya dibandingkan MTEL dan lain-lain sebenarnya. Dan TOR juga katanya sih akan right issue. Jadi TAPG ini dari Hesti ya, Kak Hesti, Bang, kenapa TAPG jarang dianalisa atau nggak pernah dianalisa? Karena TAPG itu saham bagus guys, saham bagus dan dia sedang uptrend ya, jadi jarang kita analisa karena takutnya kalau misal kita bahas terus nih saham yang uptrend, nanti teman-teman FOMO gitu ya, kita khawatir seperti itu. Jadi ketika memang sudah naik seperti ini ya mungkin teman-teman bertanya kapan take profit gitu ya. Nah tapi untuk teman-teman yang belum punya saham yang naik tinggi seperti ini, ya jangan FOMO beli di atas. Misal pun teman-teman punya kesempatan untuk bisa cuan, misalkan upside-nya juga pasti akan terbatas ya. Misal orang lain cuan 30% ya, teman-teman mungkin hanya akan cuan 5-10% aja. Itu berarti upside-nya sudah sangat terbatas, dan bahkan ketika sideways di atas pun ada potensi untuk turun dan akan didistribusi. Oke, untuk TAPG sendiri memang masih closing di harga yang sama di 845 dan akumulasinya masih bagus ya dari CC, OD, dan juga GR. Tapi overall dari foreignnya memang ada distribusi 2,2 miliaran. Gitu guys. Jadi kalau misal sahamnya sudah naik memang cenderung rentan ya, rentan terkena distribusi atau terkena take profit. Jadi untuk saham-saham uptrend, teman-teman yang masih pegang silakan hold, tapi untuk yang baru mau masuk ya silakan pelajari strategi trend following. Ketika teman-teman nanti melihat bahwa upside-nya sudah tipis ya, maka teman-teman juga jangan terlalu muluk-muluk ya. Ketika sudah cuan ya silahkan take profit. Kita lanjut ke saham Bumi guys. Ya ada yang request saham Bumi. Bos, saya nyangkut di BBRI ya dari Bolo Dewe ya. BBRI jangan takut guys ya, nyangkut di BBRI ya nggak masalah. Tinggal teman-teman evaluasi saja cara entry-nya. Apakah saya entry-nya terlalu tinggi, dan alasan saya entry itu kenapa? Apakah karena melihat harga sahamnya mulai naik lalu saya entry atau bagaimana? Itu harus dievaluasi guys. Lalu saham Bumi ya dari Krif Sandi, Bang Bahas Bumi nyangkut di 149 ya, 149. Berarti kalau ini ya di sekitar 2 Oktober. Soalnya high-nya di 150 gitu guys ya. Jadi ketika
tanggal 1 Oktobernya naik 17%, ini kan naik 17% guys ya. Nah, mungkin ekspektasinya adalah lanjut naik lagi gitu kan. Ini kan sempat ya ke 150. Nah, dia beli di 149 gitu guys ya. Jadi ekspektasinya ini akan naik terus padahal ada potensi retrace ketika sebuah saham sudah naik tinggi. Jadi hati-hati guys ya. Ketika sudah naik tinggi di satu hari bahkan ini kan 17% guys di tanggal 1 Oktober. Nah, lebih baik teman-teman tunggu dulu, sabar dulu. Tunggu retrace dulu nih. Kalau misal sudah ada retrace, baru teman-teman analisa lagi. Saya masuk di harga berapa, potensi upside-nya berapa, nanti teman-teman baru masuk gitu ya. Jangan asal masuk dengan melihat bahwa kondisinya ini sudah naik tinggi sebenarnya. Dan bahkan di satu hari itu tanggal 1 ya, itu kan naik 17%. Nah, ini kan sudah naik sekitar 100% ya, sudah banyak juga yang cuan beggar di saham bumi gitu guys. Jadi hati-hati ya, karena potensial upside-nya saya rasa sih tidak terlalu besar lagi, malah potensial downside-nya yang jauh lebih besar. Masih ada akumulasi sebenarnya dari domestik ya, tapi foreign-nya atau asingnya ada jualan guys, 26 miliar. Jadi hati-hati ya dengan bumi, lebih baik wait and see dulu ya. Kalau misalkan dia ada retrace, ya teman-teman nanti tunggu aja di area higher low-nya, dan kalau misal dikasih cuan pun, ya berarti teman-teman profitnya tidak akan sebesar yang beli seperti yang beli di bawah, seperti itu. Selanjutnya saham Elsa yang sebenarnya secara fundamental bagus guys ya, dan kita melihat harga minyak juga mulai mengalami kenaikan kembali akibat adanya peperangan di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel. Akumulasinya juga masih besar ya, terutama dari investor asing. Ada CCAK dan juga CP. Nah, di sini kemarin itu net buy asingnya cukup besar ya, 19,5 miliar. Meskipun tanggal 3 sempat ada net sell ya, tapi akumulasi di tanggal 2 dan tanggal 4 kemarin itu besar. Ya, 19,5 miliaran lah kemarin. Akumulasi terbesarnya dari CC ya, 10,6 miliar, dan AK 5,9 miliar, lalu ada BB, PDBK, TPNI, dan juga OD guys. Jadi, untuk Elsa, teman-teman yang mungkin baru mau masuk ya, silahkan dicicil aja dulu. Nanti kalau misalkan ada koreksi ya silahkan teman-teman cicil lagi gitu ya. Kalau misal memang mau invest jangka panjang, sebenarnya Elsa ini juga rutin bagi dividen guys ya. Jadi cukup menarik ya. Apalagi kalau misalkan kuartal 3 dan kuartal 4 labanya bagus, maka ada peluang dividen yield dari Elsa ini juga bisa tinggi seperti itu. Apalagi teman-teman yang sudah hold di harga bawah ya, di 400-an mungkin ya, atau di berapa guys? Di 300-400-an ya. Jadi untuk Elsa, konklusinya adalah ini saham yang bagus secara fundamental dan secara teknikal juga berpeluang untuk bisa naik lagi, tapi kembali lagi disclaimer on ya, seluruh resiko dan keputusan di tangan masing-masing. Kita lanjut ke saham GJTL. Nah, ketika dolar menguat, maka saham-saham seperti GJTL ini lebih baik dihindari dulu, gitu guys ya. Ada yang request GJTL itu dari ini guys ya, dari Black Soldier ya guys ya, yang minta bahas Elsa itu tadi dari Masita ya, dari Masita. Lalu Black Soldier katanya banyak ya ini RAM, PNLF, GJTL, MAPA mungkin ya, ini MAPA, MAPI gitu ya. Kapan timing belinya? Lagi turun semua soalnya. Terima kasih Bang gitu ya, selalu setia di channel ini. Oke Bang, terima kasih juga. Nah, jadi saham GJTL dan MAPI mungkin ya yang akan kita bahas dari requestan beliau. Jadi untuk saham GJTL kita melihat memang lebih baik dihindari dulu ya, karena di XY atau dollar index sedang naik ya, dan rupiah kita sedang melemah. Jadi GJTL ini kan punya hutang dalam bentuk dolar yang besar ya, jadi lebih baik dihindari dulu. Kalau misalkan pun dia ada reversal, maka kita masih butuh konfirmasi lagi gitu guys ya, apakah memang ada akumulasi ataupun tidak. Maksudnya gimana Kak, akumulasi pembalikan arah reversal tapi kita harus validasi, itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan ya GJTL ini kan sudah turun. Misalkan GJTL ini sudah turun ya dari area high di 1340 sampai di 1195. Misalkan turun lagi sampai di 1150 ya guys ya, di dekat dengan support 3-nya. Nah, ini kan sudah turun 14%. Nah, misalkan di next day-nya ternyata dia mulai mengalami kenaikan kembali, maka validasi yang kita butuhkan adalah ketika marketnya close.
Ya, ketika marketnya close, apakah memang benar-benar harga itu naik karena ada akumulasi atau distribusinya masih besar? Nah, kalau misalkan harga saham naik dengan akumulasi yang juga tinggi, maka itu sudah valid ya guys ya, ada peluang untuk bullish reversal sehingga kita juga mulai melakukan akumulasi kembali. Kita juga ikut ya melakukan pembelian kembali di harga yang tentunya ya kita expect lebih murah lah dibandingkan kita tangkap pisau jatuh. Seperti itu guys. Jadi untuk saham-saham yang memiliki hutang dalam bentuk dolar, ini sebaiknya kita hindari dulu guys ya, termasuk juga GJTL, lebih baik kita wait and see. Kita bahas juga saham MAPI ya guys ya, sebenarnya banyak sekali saham-saham yang akan ikut turun ketika IHSG turun, tapi akan ada beberapa saham yang bisa naik ketika IHSG-nya turun. Itu adalah saham-saham yang biasanya ya komoditasnya juga naik. Yang misalkan sektor oil ya guys, di mana harga minyak dunia juga sedang naik, lalu gas alam juga naik ya. Kita melihat saham-saham gas juga ya bisa saja naik. Ya seperti itu. Lalu saham sektor batubara juga kemarin kan mengalami kenaikan. Jadi saham-saham sektor batubara lah yang harus kita fokuskan ketika IHSG-nya turun dan ketika harga komoditasnya sedang naik. Jadi untuk MAPI ya saham sektor retail kita lihat ada koreksi 4,34%. Ini koreksinya cukup dalam, tapi ini wajar ya karena kan kemarin sudah naik cukup tinggi nih dari 1350-an ya naik sampai 1800. Ini kenaikannya lumayan guys. Jadi sudah naik cukup tinggi, sudah banyak yang cuan ya, ketika sudah cuan ya teman-teman take profit. Nah, ini kan sudah cuan 38% ya guys ya. Kalau misal teman-teman hanya berharap dividen dari BBRI 6%, 7%, ya cuan 38% di saham MAPI, ini berarti teman-teman sudah menghemat waktu beberapa tahun gitu guys ya. Ya cuan 38% ini cuan yang cukup tinggi, jadi wajar ya ada koreksi di beberapa minggu ini ya, terutama untuk saham MAPI. Jadi ketika sudah sideways di area atas, lalu kita melihat malah ada distribusi, nah itu lebih baik kita jualan saja atau take profit saja. Ya apalagi kan cuannya udah lebar gitu guys, cuannya udah meluber. Nah itu kan teman-teman juga harus berpikir ya, apa yang akan terjadi di market nih? Apakah marketnya masih akan naik atau malah turun? Ketika market turun, saham yang kita pegang ada distribusi dan kita sedang dalam posisi cuan, teman-teman punya opsi, apakah mau dijual dulu, nanti kita buyback lagi, atau teman-teman akan lanjut hold dengan resiko nanti keuntungannya turun juga gitu guys. Misal teman-teman udah cuan 30%, tapi karena marketnya turun, misal teman-teman profitnya dari 30% jadi turun nih, jadi 20%. Nah, itu juga sebenarnya kan resiko. Ya, ada resiko ketika kita take profit, ada resiko ketika kita hold, dan ada juga resiko ketika kita cut loss. Seperti itu guys. Jadi untuk saham MAPI sendiri ya, kita melihat masih ada akumulasi ya, terutama dari domestik, tapi asingnya cenderung ada jualan sebenarnya 1,15 miliar. Ya guys ya, dari YU, BBBK, LG, dan juga KZ. Ya di sini ada distribusi dari investor asing. Jadi domestik ya di sini yang cukup ada akumulasi. Sedangkan asingnya ya ada normal distribusi lah ya, meskipun akumulasi dari AI juga besar. Akumulasi AI ini cukup besar ya, 16,6 miliar. Lalu AK juga besar ya, 6 miliaran. Seperti itu guys. Jadi untuk saham-saham yang sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Banyak sekali saham-saham yang secara fundamental bagus, tapi harga sahamnya sedang menarik guys ya. Contohnya SCMA maksud saya. Lalu ada BMM, lalu saham-saham lain ya seperti Telkom. Ya mungkin tadi kita tidak membahas saham ini ya, saham sektor telekomunikasi ada MTEL, TOWR, dan TBIG. Ini karena saya lebih melihat bahwa yang menarik itu sebenarnya saham Telkom ya, sedang turun lagi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.